pagi, sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media yang berisi untuk belajar, yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik ya di website kita di indonesiabelajar.id, ataupun bagi Anda yang memiliki Instagram, boleh melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa juga untuk melakukan follow pada Instagramnya Pak Halim, @halimjiang, pakai J ya. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda boleh like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id, dan kami telah membuat juga sebuah grup WA khususnya untuk Pak Halim. Jadi sahabat pembelajar yang belum masuk ke dalam grup WA, boleh memberikan nomor WA-nya ke dalam kolom komentar, nanti kita akan langsung masukkan ke dalam WA grup tersebut. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita pagi hari ini. Dan seperti biasa, setiap hari Senin pagi kita mengawali minggu kita bersama-sama dengan Bapak yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Halim Siang, co-founder of Ray Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Dan tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Halim. Selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi sahabat pembelajar semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Saya di sini juga dalam keadaan yang cukup baik, masih bersyukur ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Halim dan sahabat pembelajar dan Pak Halim. Tema seminar online kita hari ini adalah Intermittent Fasting, Diet, and Autophagy. Wah, jadi memang pola makan intermittent fasting itu sudah cukup diminati, dan memang ini karena disebut bisa mengaktifasi autofagi ya. Dan apa sih sebetulnya itu autofagi, dan apakah pola makan ini hanya salah satu tren? Atau ada tempat bagi pola makan ini untuk menjadi salah satu solusi kesehatan yang tak lekang oleh waktu? Wah, luar biasa sekali ya tema kita hari ini. Dan jadi bagi Anda, jangan keluar dulu sebelum kita benar-benar selesai. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di chat room. Nanti pada saat sesi tanya jawab, kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Halim. Dan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Pak Halim, boleh melakukan raise hand pada Zoom. Nanti kita akan memberikan kesempatan untuk Anda. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Pak Halim dan sahabat pembelajar, bagaimana nih Pak Halim penjelasan mengenai intermittent fasting, diet, and autophagy? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Jessica. Saya izin untuk share screen karena biasa saya biar ada strukturnya daripada ngalamin kuliah. Ya, jadi ini sebenarnya intermittent fasting dan autophagy mungkin sudah banyak dikenal, dan mungkin selama beberapa tahun terakhir juga banyak selebriti ya, atau bahkan saintis juga dan pakar nutrisi yang memang mempromosikan kebaikannya. Nah, kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada nggak kebaikan itu untuk kita dan apa sih yang memblocking kita dari melakukannya. Mungkin ada kurang pede karena kayaknya aduh harus puasa, bisa nggak ya nahan lapar tiap hari kan gitu. Karena salah satu dari kriteria diet sorry nih, lagi banyak ini tadi, padahal saya udah berusaha minum sebentar dulu. Ya, terima kasih sudah menunggu ya. Jadi kriteria diet sebenarnya biasanya ada 4 ya. Jangan lapar, jangan lemas, jangan bosan ya. Tidak boleh lapar, tidak boleh lemas, tidak boleh bosan. Berarti bisa dijalankan seumur hidup dan tentunya meningkatkan kesehatan dari si pelaku. Jadi 4 inilah yang menjadi acuan saya terutama ya dalam hal mengatakan diet itu bisa dijalankan atau tidak.
Tapi kalau saya di sini lebih kepada, oke, kita ulas yuk, misalnya intermittent fasting itu apa aja. Sebenarnya ini bukan sesuatu hal yang baru juga hanya beberapa tahun terakhir. Seperti yang saya pernah bilang juga di posting Instagram saya, bahwa science itu umumnya hanya catching up to what we've already done. Jadi science atau ilmu pengetahuan, bahkan penelitian-penelitian ilmiah, hasilnya pas keluar bukan berarti fenomena itu baru ada. Jadi fenomena ini sudah ada jauh sebelumnya. Si penelitian ilmiah inilah yang mengkonfirmasi ulang uh, keabsahan atau mengukuhkan fenomena ini menjadi sesuatu yang lebih valid. Jadi kalau misalnya mau dibilang fenomena intermittent fasting itu ada di mana? Nah, di dalam agama Islam ada di puasa Ramadan dan puasa Senin Kamis. Ya, itu udah bagus banget tuh. Sebenarnya intermittent fasting kan bukan berarti pola makan yang berpuasa 7 hari seminggu gitu, tapi memang selang-selingnya. Nah, pas banget nih dalam uh, agama Islam diajarkan untuk Senin dan Kamis berpuasa gitu. Kemudian ada puasa 30 hari atau misalnya hampir sebulan, itu untuk bulan Ramadan. Kemudian di agama lain juga ada, di Kristen, di Katolik juga ada, yang di agama Buddha juga para biku melakukannya. Kalau umat-umat di agama Buddha juga biasanya setengah bulan sekali ya, kalau misalnya ada bulan, kalau nggak salah entah purnamanya atau apanya ya, atau half moon, itu biasa juga melakukan puasa. Jadi ini bukan sesuatu yang uh, baru ya, dan kebanyakan orang-orang yang melakukannya cenderung misalnya mereka menemukan nih setelah berapa ratus tahun ya, sekian ribu tahun, mereka menemukan, loh, yang puasa ini kok kayaknya lebih awet muda ya, yang puasa ini kok kayaknya lebih apa namanya, mungkin lebih panjang umur ya gitu, lebih sehat ya secara umum. Kalau misalnya musim sakit tuh mereka lebih jarang sakit ya. Kira-kira apa sih gitu loh. Makanya dilakukan penelitian itu gitu ya. Nah, cukup dengan prelude atau uh, pembukaannya, saya langsung ke uh, slide selanjutnya ya. Nah, definisi dari autophagy itu sendiri ya adalah auto, kita tahu berarti self atau diri sendiri. Kemudian ada kata yang pagi itu berasal dari kata phagein yang artinya makan. Jadi seolah-olah tubuh memakan dirinya sendiri atau mencari makan di dalam dirinya sendiri. Ini seolah-olah seperti hal yang menakutkan kalau kita mau lihat dari perspektif, wah ini self cannibalism, sepertinya seperti itu. Tapi enggak ya, justru malah ini sesuatu yang sangat baik. Definisinya adalah, sebentar nih saya perlu menghilangkan kotak please move this window karena kotak yang menghimbau malah menghalangi, harus dirimu. Autofagi adalah mekanisme penyelamatan diri menjaga sel-sel yang sehat dan menggunakan sel-sel yang sudah tidak berguna mendaur ulang bagian dari sel-sel tersebut yang tidak berguna tersebut untuk kebutuhan perbaikan dan pembersihan. Call it detox, call it whatever, yang mungkin ini salah satunya ya. Nah, kemudian penelitian autofagi ini sudah dimulai di level ragi, di yeast ya, oleh Christian de Duve. Christian de Duve ini adalah peneliti Prancis, kalau nggak salah memenangkan Nobel juga untuk autofagi di yeast ini di tahun 60-an. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Profesor Yoshinori Osumi ini di tahun 2000-an lah sepanjang karir beliau, tetapi di tahun 2016 akhirnya penelitiannya memenangkan hadiah Nobel juga untuk autofagi. Jadi autofagi itu lebih dalam lagi nih kita belajar ya, adalah prosesnya seperti apa. Nah, kita sederhanakan ke dalam proses 1, 2, 3, 4 ini ya. Yang pertama adalah adanya autofagosom. Autofagosom itu apa sih? Gitu. Nah, kan kita kalau mau bilang
prosesnya mungkin dari adanya kelaparan dulu, ya, baik itu kelaparan rasa lapar seperti di lambung atau adanya uh, cellular kelaparan pada level sel, berarti cellular starvation. Nah, kemudian badan kita kemudian mencari makan di dalam dirinya sendiri. Kemudian ada autofagosom. Autofagosom ini adalah yaitu tadi sel-sel yang tidak baik ini, sel-sel yang tidak bermanfaat, yang kemudian dicari oleh mungkin sistem kekebalan tubuh atau apapun juga untuk kemudian dikirim ke lysosom. Lysosom ini adalah mesin seolah-olah ya mesin pengurai. Ya, jadi mesin pengurai atau recycle bin ya atau recycle uh, machine yang memproduksi enzim untuk mengurai autofagosom tersebut. Kemudian materi-materi autofagosom yang sudah terurai dirajut kembali dijadikan asam amino untuk keperluan perbaikan dan regenerasi. Nah, autofagosom itu apa saja? Bisa sel tumor, bisa kista, ya, bisa sel kanker, bisa juga mungkin bahkan hasil pertempuran katanya ya sel darah putih dengan kuman-kuman yang menjadi nanah dan lain sebagainya. Itulah sebenarnya debris atau bahkan kotoran metabolisme yang juga ternyata bisa dipakai. Nah, kalau kita melihat nih, nah ini ada hanya ceritanya untuk menjelaskan ulang ya. Nah, ada di kotak pertama yang saya gambar merah ini adalah sel yang defektif atau cacat atau sel yang rusak, yang autofagosom tadi. Ya, kalau nah ini adanya autofagosom. Ya, kemudian ada bahkan patogen virus bakteri dan jamur ya bahkan bentukan protein yang salah atau cacat seperti amyloid deposits dan lain-lain. Nah, ternyata ini semua adalah autofagosom. Dibawa ke si lysosom dengan peran daur ulangnya. Nah, lihat nih, dua kotak ini kemudian menyala ya, dua kotak merah. Kemudian di kotak terakhir didaur ulang menjadi asam lemak bebas dan asam amino untuk pembentukan sel muda yang sehat dan untuk sumber energi. Jadi, uh, proses autofagi ini yang terpicu biasanya oleh intermittent fasting, nanti saya jelaskan intermittent fastingnya bagaimana caranya, ya, adalah sebenarnya meng-highlight kehebatan tubuh manusia dalam menyembuhkan dirinya sendiri, dalam being resourceful, dalam bersumber daya di saat kelaparan, di saat tertekan, ya, di saat krisis tidak mendapatkan makanan. Jadi hebatnya tubuh manusia sudah secanggih itu sejak manusia pertama kali diciptakan. Ya, tapi sayangnya kebanyakan dari kita tidak menyadari sehingga kita cenderung mudah sekali mengandalkan atau mencari solusi-solusi dari luar. Seolah-olah tubuh ini bodoh. Seolah-olah tubuh ini tidak ada keagungannya. Yang sebenarnya tubuh ini begitu pintar dan begitu agung, begitu divine, ya, yang bisa kita kembangkan dan bikin lebih kuat lagi divinity-nya. Bayangkan justru kalau mau dibilang inilah yang namanya kalau saya boleh meminjam istilahnya adalah godly material yang ada di dalam tubuh kita. Ya. God-like qualities yang ada di dalam tubuh kita. Ya, tapi sayang sekali kita sering sekali ignorant. Ya, kalau sudah dikasih tahu, ignorant. Kalau belum dikasih tahu, kita tidak proaktif atau jarang sekali proaktif untuk mengetahuinya. Jadi selamat buat teman-teman yang proaktif mencoba mengetahui dalam seminar yang sederhana ini ya. Nah, ini adalah artikel yang saya ambil langsung dari situs Nobel ya, nobel.org kalau nggak salah ya, nobelprize.org ya. Nah, terjemahannya adalah apa di sini?
Nah, bahkan kalau misalnya kita bilang nih, saya mencoba merigaris bawah, karena sebenarnya ada mungkin banyak pertanyaan, bisa nggak ya autofagi atau bahkan intermittent fasting ini kita jalankan di masa-masa pandemi seperti ini, di mana virus begitu merajalela, gitu ya. Ada certain virus yang begitu merajalela. Ini terjemahannya, autofagi mengendalikan fungsi fisiologis penting di mana komponen-komponen sel perlu didegradasi dan didaur ulang. Autofagi bisa menyediakan bahan bakar untuk energi dan zat pembangun untuk pembaruan komponen-komponen sel. Oleh karena itu, autofagi sangat penting untuk respon sel terhadap kelaparan dan bentuk stres lainnya. Setelah infeksi, autofagi bisa mengeliminasi, menghancurkan dan membuang virus-virus dan bakteri yang menyerang sel. Autofagi berperan dalam, sorry saya tertutup oleh please move this window, kontaknya di laptop ya, dalam pembentukan janin dan diferensiasi sel ya. Bahkan berarti ada implikasi di sini bahwa wanita yang ingin supaya janinnya lebih kuat dan terbentuk dengan mudah, dengan relatif lebih mudah, maka intermittent fasting mungkin adalah metode yang baik untuk memicu autofagi sehingga semoga janinnya bisa lebih bagus. Ya, sel menggunakan autofagi untuk membuang protein-protein dan unsur hidup dalam tubuh yang rusak. Sebuah mekanisme quality control yang penting dalam menangkal konsekuensi negatif dari penuaan. Nah, ada nggak klaimnya? Nah, ini klaim yang dilakukan oleh Profesor Osumi sendiri, Yoshinori Osumi. Gambar di kiri adalah gambar slide. Ini langsung saya ambil dari slide Profesor Yoshinori Osumi saat memberikan lecture, uh, lecture-nya di waktu menerima Nobel Prize. Jadi waktu sebelum menerima Nobel Prize-nya mungkin Profesor Yoshinori Osumi ini didaulat untuk yuk deliver yuk materi kamu apa sih yang membuat kamu pantas memenangkan Nobel Prize ini, gitu ya. Kemudian ini adalah salah satu slide dari Profesor Osumi. Nah ini saya sudah color coding uh, dari starvation adaptation ya, adaptasi terhadap kelaparan, kemudian pembersihan dari dalam sel, intracellular clearance, kemudian menekan tumor, kemudian membuang bakteri dan virus yang menyerang, kemudian tumbuh kembang sel telur yang sudah dibuahi, ya itu yang tadi saya bilang ya, janin agar bisa lebih kuat ya atau terbentuk dengan baik. Uh, Ternyata autofagi juga membantu hal tersebut ya. Kemudian hadirnya antigen yang mengaktifkan respon imun ya, antigen presentation dan juga longevity atau umur yang panjang. Uh, saya juga berusaha untuk mencari penelitian terbaru. Nah, ini kalau buat sahabat pembelajar terlalu kecil untuk dibaca, saya akan coba bantu uh, bacakan ya. Intermittent fasting adalah sarana persiapan, priming tool, a possible priming tool yang mungkin ya, sangat possible, yang mengoptimalkan pertahanan inang, maksudnya tubuh kita manusia, melawan infeksi SARS-CoV-2. Diskusi crosstalk antara pembatasan kalori, calorie restriction, autophagy, and immune response, respon kekebalan tubuh. Jadi penelitian ini baru sekali di bulan Oktober 2020 dipublikasikan. Jadi penelitiannya mungkin sudah dilakukan sejak let's say mungkin Mei ya atau April ya, kemudian baru dipublikasikan di bulan Oktober. Jadi bisa dilihat di sini bahwa sebenarnya apa sih yang ditawarkan oleh intermittent fasting di masa pandemi ini. Ya, intermittent fasting menurunkan berat badan, terutama kadar lemak dan level obesitas yang menjadi faktor komorbid. Seperti yang saya sampaikan di beberapa kesempatan, baik di posting Instagram saya ataupun di seminar di Indonesia Belajar, bahwa faktor komorbiditas
ternyata kontributornya cukup besar. 95% dari kematian angka COVID-19 di Indonesia, SARS-CoV-2 ini, 90%-nya adalah pada orang yang memiliki satu atau lebih komorbiditas. Ya, datanya saya tampilkan di seminar minggu lalu dan dari sumber-sumber Kementerian Kesehatan. Jadi bukan dari saya sendiri yang mengarang-arang ya. Jadi 95% angka kematian COVID itu ternyata pasiennya memiliki satu atau lebih komorbiditas. Dan komorbiditas itu setelah kita urai satu persatu ternyata hampir semuanya, bahkan boleh dibilang semuanya, adalah penyakit yang bisa dicegah, preventable. Kalau kita bisa mencegah komorbiditas ini atau menurunkan jumlah orang Indonesia yang memiliki komorbiditas, maka kita akan memiliki masyarakat yang lebih kebal dalam menghadapi virus ini. Virus ini tidak terlihat, ketertularan mungkin adalah keniscayaan, setiap orang hanya perlu tunggu waktu. Tapi alangkah baiknya apabila kita memfokuskan effort kita ya secara kolektif akan lebih baik, tetapi minimum secara individu. Kita mengkontribusikan, saya berkontribusi dengan saya hidup sehat, saya berkontribusi kepada uh, negara kita yang tercinta agar kuat menghadapi pandemi ini, bukan hanya situasinya, tetapi juga virusnya, sehingga kita menjadi lebih sehat. Jadi waktu terserang virus ini, terpapar, terjangkit, atau tertular, apapun bahasanya, ya, saya lebih lekas sembuh dengan gejala minimal sehingga tidak membebani sistem perawatan yang ada. Nah, kan alangkah baiknya kalau kita begitu, ya. Jadi ini adalah sesuatu possible tool, priming tool, mempersiapkan. Sekali lagi saya tekankan mempersiapkan, berarti kita sudah harus menjalankannya sebelum terkena, gitu ya. Penurunan massa lemak yang proinflamasi. Nah, massa lemak ini adalah proinflamasi, ya. Berarti menurunkan juga beban radang atau menurunkan beban badai infeksi. Potensinya menurunkan badai infeksi yang harus dihadapi oleh seseorang. Ini yang kemudian tadi saya bilang ya, 95% kematian adalah mereka yang memiliki satu atau lebih komorbiditas. Berarti mereka die with SARS-CoV, with dengan, karena apa? Ada penyakit lain lagi, ya, yang sifatnya adalah korelasi, berhubungan dengan, ya. Jadi perlu dipahami di sini. Dan kemudian ada satu lagi, sisanya apa dong? Yang 5% ya, kematian 5% kematian adalah mereka yang meninggal akibat langsung dari SARS-CoV itu sendiri. Jadi kalau hari ini katanya angka kematian kita udah di 80.000, saya mengambil pembulatannya aja ya, turut berduka pada semua yang uh, gugur uh, dalam mengkombat virus ini ya. 5% die from SARS-CoV. Berarti ini direct causation. Nah, ini penyebab utamanya gitu. Nah, sementara 95% penyebab utamanya adalah komorbiditas. Gitu, berarti ada korelasi. Kenapa bukan 95% bukan dari virusnya? Karena kalau tidak ada komorbiditas, mereka berpotensi sembuh dan buktinya banyak yang sembuh. Bahkan angka sembuh pun hari ini nggak ada yang hafal. Yang hafal kebanyakan adalah angka kematian ya, gitu. Jadi ini agar kita perhatikan bersama karena ini salah satu mungkin slide paling penting di sini. Kemudian ada lagi nih, gitu ya, yang ini penelitiannya sedikit lebih lama ya, lebih kurang hampir 5 tahun yang lalu. Mungkin sudah 5 tahun yang lalu diterbitkan di September 2016. Opposing effects, dampak yang berlawanan uh, pada metabolisme berpuasa, pada toleransi tisu terhadap
inflamasi yang disebabkan bakteri maupun virus. Jadi ilmuwan menemukan bahasa sederhananya, eh, saat terjadi inflamasi virus dan inflamasi bakteria, kira-kira eh, dampaknya seperti apa dan konsumsi makanannya kira-kira seperti apa, ya. Jadi saat radang terjadi atau inflamasi oleh virus, konsumsi karbohidrat meningkatkan adaptasi neuronal atau daya perlawanan terhadap radang, dan berarti ini disarankan. Mereka menemukan bahwa kalau sel tubuh kita terkena infeksi, ya, dengan kalau kita terinfeksi virus, kalau kita makan glukos atau misalnya karbohidrat dalam hal ini, maka kita akan lebih kuat dalam menghadapinya, penyakitnya. Tetapi kalau kita malah saat melakukan saat terinfeksi, nah ini saat ya, bukan sebelum. Saat terinfeksi kita malah nggak makan, terutama makanan kita miskin akan glukosa atau miskin akan karbohidrat yang kemudian di dalam tubuh diurai menjadi glukosa, uh, malah kita akan mengalami uh, sakit yang mungkin lebih parah gitu. Sementara di uh, bakterial, ya, infeksi bakteri, kalau kita makan karbohidrat yang banyak, kita malah cenderung lebih parah. Berbalik nih dengan yang virus, ya. Tetapi kalau kita saat terjangkit bakteri ini, kita low carb diet atau bahkan hampir zero carb sehingga tubuh memproduksi ketone bodies-nya, maka bacterial inflammation ini bisa lebih terhandle dengan baik. Gitu. Ya, jadi ini juga salah satu slide penting yang sahabat pembelajar bisa pelajari lebih dalam kalau belum mengerti apa yang saya sampaikan pertama kali ini. Ya, nanti bisa dipelajari pelan-pelan. Jadi pemicu autofagi berarti biasanya adalah kelaparan. Cellular starvation, bukan kelaparan lambung. Rasa kelaparan lambung ini ya sebenarnya bisa hilang apabila kita sudah mulai masuk, kan teman-teman pernah coba ya, lapar 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 kemudian laparnya hilang. Nah ini justru di saat itulah yang sebenarnya tubuh kita sudah uh, menaklukkan, sebenarnya rasa lapar ini lebih di-trigger oleh ngamuknya atau banyaknya hormon grelin di dalam tubuh kita gitu. Jadi dengan ngamuknya hormon grelin yang merupakan hormon lapar, memberikan kita signal itu, ya, rasa gejala lapar. Nah, tetapi kalau bisa kita atasi, ternyata kan kadang setelah kita lapar agak kelamaan dikit, ternyata kita tidak lapar lagi. Gitu. Nah, di saat itu sebenarnya kita sudah enak tuh gitu. Mungkin sudah mulai memasuki tahap entah itu ketosis ya, atau bahkan kita sudah memasuki tahap gluconeogenesis ya. Jadi di saat tubuh sudah tidak diproduksi insulin, berarti ada hormon yang terbalik dari insulin yaitu glukagon yang produksinya tinggi, dan kita mendapatkan bonus. Ternyata dengan switch insulin rendah dan glukagon yang tinggi, tubuh kita memproduksi growth hormonnya, dan kadar lemak kita sudah mulai turun karena tubuh sudah belajar untuk mencari sumber energi baru selain glukosa. Ya, kalau nggak dapat glukosa karena tidak ada insulin, maka tubuh kita mau tidak mau dipaksa untuk belajar mencari uh, sumber energi lain. Dan akhirnya disinilah proses belajar untuk menggunakan lemak tubuh sebagai sumber energi yang utama. Itu ya. Jadi sebenarnya saat kita melakukan intermittent fasting dan autofagi, mempersiapkan kita apabila terkena baik bakterial maupun viral infection. Gitu. Tetapi kalau kita berpuasa dan low carb diet, mencoba untuk intermittent fasting dan mencoba untuk autofagi di saat infeksi virus, sepertinya tidak dianjurkan. Gitu. Lebih dianjurkan kalau misalnya infeksinya sifatnya bakterial, ya, gitu. Kita bisa tahu ini, gitu.
Nah, ini yang mungkin saya perlu sampaikan di sini. Makanya dibilang intermittent fasting diet adalah priming. Priming adalah mempersiapkan, gitu ya. Nah, ini kita masuk ke intermittent fastingnya. Kalau misalnya saya untuk bisa mendapatkan autophagy, itu saya perlu puasa berapa lama? Nah, ini mungkin pertanyaan selanjutnya buat sahabat pembelajar. Saya membuat satu denah di sini ya, tabel sederhana, tabel vertikalnya yaitu kadar lemak, tabel horizontalnya yaitu lamanya berpuasa. Seperti apa kira-kira? Nah, ini yang kadar lemaknya agak tinggi, berpuasanya untuk bisa ketemu sampai autofagi, proses autofagi bisa dimulai, itu lebih kurang 20 sampai 30 jam berpuasa baru dapat. Lama ya? Iya, siapa suruh kadar lemaknya ditinggi-tinggiin ya? Gitu. Makanya ini adalah tanda kutip ya, eh, hukuman yang disediakan alam gitu ya untuk yang selama ini neglect ya, neglect dan ignore. Kemudian bagi yang kadar lemak yang sudah lebih rendah, waktu intermittent fastingnya jauh lebih singkat, yaitu antara 14 sampai 20 jam. Saya berharap yang ini tidak muncul-muncul nih, karena saya share screen takutnya semuanya muncul. Please move this window, Bu Jessica mungkin bisa memberikan feedback kepada saya. Masih muncul sih Pak. Tapi Gitu ya. kadang-kadang dia suka hilang sendiri gitu. Oh, oke. Maksudnya pudar. Iya, Ya. bisa hilang sendiri ya. Nah, um, thank you Bu Jessica. Nah, jadi dalam masa, dan ini adalah reward untuk mereka yang sudah berhasil menurunkan kadar lemaknya ke tingkat yang rendah, sehingga berpuasanya pun tidak harus lama-lama. Ya, gitu ya, untuk ketemu autofaginya. Makanya ini akhirnya menjadi satu eh, motivasi buat teman-teman. Saya mau autofaginya lebih awal lagi, gitu. Gimana caranya? Sebenarnya ada sedikit hack yang bisa saya sampaikan. Ini adalah hack yang saya kembangkan sendiri, ya, yang kami kembangkan. Saya diskusikan dengan sahabat baik saya, rekan peneliti saya di Rai Institute, yaitu Mas Ade Rai, ya. Olahraga selama lebih kurang 30 sampai 45 menit. Dilakukan 2 jam sebelum berbuka. Jadi kalau misalnya berbuka di jam 12, ya, berolahraganya di jam 10. Selesainya 10.30 atau 10.45 dan masih ada 1 jam 15 menit untuk puasa. Atau misalnya di jam 10.30, 1,5 jam sebelum berbuka, di jam 10.30 berolahraga sampai jam 11, kemudian membiarkan ada 1 jam lagi berpuasa. Harapannya adalah karena berolahraga itu, secara metabolic rate, laju metabolisme, kita pembakarannya menjadi lebih tinggi. Pembakaran energi. Dan pembakaran energi yang lebih tinggi ini bisa setara dengan berpuasa. Kalau kita berpuasa kan hampir mendekati resting metabolic rate ya. Metabolisme saat istirahat berarti kita aktivitas rendah, bakarnya lebih dikit. Gitu. Misalnya per jam kita bakar 70 kalori, kemudian berolahraga per 1 jam itu kita biasa bisa bakar 500, berarti setengah jam 250. 250 itu berapa kali lipatnya 70 kalori? Bisa 3 kali lipat lebih. Berarti kita bahkan bisa secara berteori mengatakan, oh saya olahraga 30 menit aja, saya nambah 3,5 jam untuk puasa saya. Karena saya melakukannya sebelum saya berbuka. Gitu. Ya, bisa kepikiran ya. Nah, kemudian kenapa saya bilang ada 1 jam lagi sebelum berbuka? Setelah olahraga, kita 1 jam lagi sebelum berbuka baru kita makan. Saya ingin memastikan bahwa proses autofagi ini berjalan. Kasih kesempatan dulu kepada proses autofagi ini untuk masuk dan bekerja. Jadi bukannya habis makan, habis
latihan langsung makan. Proses autofaginya baru mau terjadi, ketemu makanan. Gitu. Ini teori saya aja. Ya, ini hipotesa saya aja. It is yet to be proven scientifically. Ya, tetapi uh, saya tertarik nih, mungkin beberapa tahun ke depan ada ilmuwan atau bahkan kami dari Rain Institute bisa dilibatkan ke dalam studi ilmiah seperti ini untuk membuktikan hipotesa yang Rain Institute inisiatifkan di sini. Gitu. Ya, kembali lagi ini yang namanya nantinya hopefully science catching up to what we've been doing. Gitu ya. Jadi ini adalah salah satu hacks yang saya bisa anjurkan. Tetapi memang untuk yang kadar lemaknya tinggi, ya berolahraga sebelum buka puasa, kemudian dibiarkan puasanya lebih lama lagi, berpotensi bikin pusing atau bahkan berpotensi menyebabkan sedikit katabolisme karena mungkin stres hormonnya lebih tinggi karena toleransi terhadap rasa laparnya lebih rendah daripada orang yang berkadar lemak rendah, sehingga orang-orang berkadar lemak tinggi ini cenderung lebih mudah stres, memunculkan hormon stres kortisol, dan menyebabkan katabolisme atau penyusutan otot. Gitu. Jadi ruginya berkali lipat bagi mereka yang memiliki kadar lemak tinggi. Udah ketemu puasanya panjang, ternyata uh, apa pas udah puasa ditambah olahraga sedikit langsung cepat banget nih nyusut otot, terjadi katabolik yang tidak sehat gitu ya. Jadi itulah ruginya menumpuk lemak gitu. Dan kalau mau men-tap into this Nobel winning confirmation of benefits seperti such as autophagy, seperti autophagy ini, drop your body weight today from now on gitu ya. Nah, jadi kita belajar puasa sekarang. Step one, seperti step by stepnya ini tips on the block. Jadi saya tebak nih umumnya. Ya, uh, kalau 24 jam kita bisa belajar berpuasa 12 jam dulu. Bagi muslim mungkin akan jauh lebih mudah. Ya, apalagi ternyata berpuasa ini uh, pinjam jam tidur, bukan berpuasa religi yang bahkan dilakukan di midday. Nah, ini adalah uh, puasa yang jauh lebih mudah karena hanya 12 jam. Kemudian minjam jam tidur pula, gitu. Tethering nih, meminjam jam tidur, katakan 7 sampai 8 jam, ya. Kemudian hanya sisanya berapa kalau tidur 8 jam? Cuman puasa 2 jam sebelum tidur dan puasa 2 jam sesudah bangun. Gampang banget. 2 tambah 2 4, tidurnya 8, udah 12 jam. Ya, gampang sekali. Ini hanya contoh skema saja ya, anjurannya masing-masing nanti. Karena apa? Disesuaikan dengan your rhythm atau your schedule. Selesai makan jam 8, kemudian jam ini katakan jam 11 tidur, bangun jam 6. Nah, ada dapatlah 7 jam gitu ya. Atau mau tidur jam 10, bangun jam 6 dapat 8 jam. Kemudian 6.30 sampai jam 7 seperti yang tadi saya bilang bila memungkinkan kita berolahraga. Gitu. Kemudian kita bangun sarapan jam 8. Gitu. Kita jam 8 pagi sarapan ya. Berarti pas tuh 12 karena dari jam 8 malam kita selesai makan malam. Kita sarapan jam 8, kita makan siang jam 12 dan seterusnya gitu ya. Kalau mau malam ada olahraga lagi boleh, kalau tidak tidak apa-apa. Kemudian misalnya 7.15 sudah mulai makan, jadi nanti selesai makannya lebih kurang jam 8 lagi. Ya. Step 2, nah berarti ini jamnya lebih panjang. Kira-kira coba bisa nggak 16? Atau mungkin mau coba 14 dulu? Silakan ya. Ini adalah yang saya biasa lakukan. Karena saya masih ada latihan beban, dan kadar lemak saya sudah relatif lebih rendah, maka saya mendapatkan keuntungan ini. Makanya saya bilang, tadi saya mengambil yang 16 jam aja. Ya, saya umumnya memang selesai makan jam 8, kadang 7.30. Ya, kadang saya berbukanya itu, nah ini mulai bukanya jam 12 gitu. Terkadang saya memang jam 12, tapi lebih sering jam 12.30 dan jam 1 kalau saya makannya.
Jadi kadang saya suka 16-17 tuh rata-rata setiap hari. 16 sampai 18 adalah uh, durasi puasa saya yang paling sering. Ya, ceritanya tidur jam 8 ya, kadang bukan jam 8, 8 jam ya, kemudian biasa dapat 7. Kemudian ini yang biasa saya rutin lakukan, tapi terkadang saya juga iseng. Saya mau memulai prosesnya lebih awal lagi, memanfaatkan sesudah saya makan malam, lebih kurang jam 8, saya jam 9.30 saya berolahraga. Karena di saat itu tubuh saya sebenarnya sedang mengurai makanan, tapi saya mau memanfaatkan, karena saya tahu mungkin kualitas makan malam saya juga proteinnya cukup, ada energi karbohidratnya, maka saya mau membuangnya lebih cepat untuk karbohidrat, tapi untuk proteinnya saya mau gunakan untuk muscle building. Jadi pas banget kalau saya pakai untuk nanti setelah olahraga, uh, ya tentunya setelah saya bersih-bersih mandi dan tidur, saya masuk ke dalam proses repair gitu. Repair menggunakan protein yang saya baru konsumsi jam 8 tadi gitu. Sehingga saya ada recovery, hopefully membangun otot di sana. Kemudian pagi-pagi saya lapar, saya masih bisa minum air. Nah, jadi enaknya intermittent fasting ini adalah kita masih bisa mengkonsumsi air, mengkonsumsi teh, teh kayak antioksidan, which is berarti bagus sekali, atau mengkonsumsi kopi yang tanpa diberikan pemanis ya, atau gula maksudnya di sini, atau gula sirup, atau bahkan mungkin menggunakan yang ada creamer dan gula pasirnya dan lain sebagainya, enggak seperti itu. Kopi hitam ya. Kemudian step 3. Nah, ini yang lebih panjang lagi nih, yang untuk yang berkadar lemak tinggi, tapi step by step. Tidak harus langsung, oh saya mau coba langsung mulai 20 jam, langsung kaget, langsung kapok, langsung berhenti. Jangan seperti itu ya. Jadi ini buka puasanya, wah ini panjang, berarti jendela makan hanya 4 jam. Jadi ini lebih kurang antara jam 4 sore sampai jam 8 malam makannya. Puasanya dari jam 8 malam sampai jam 4 sore berarti. Bagaimana menghadapinya? Nah ini dia. Di sini pasti ada level tahap di mana kita merasa lapar banget, keroncongan banget gitu ya. Kemudian rasa lapar itu hilang. Nah itu ada di sini biasanya. Ya, ini hanya sedikit masukan tentang kira-kira uh, cara berpuasa intermittent fasting. Dan kalau misalnya sudah mulai ketemu di 20 jam ya, atau bahkan 16 jam, sahabat pembelajar tidak harus melakukannya setiap hari ya, cukup melakukannya mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali udah cukup ya. Kalau saya kebetulan, saya pikir udah terbiasa, saya setiap hari aja 16 jam. Nah ini saya kalau bisa bertestimoni nih, karena sahabat pembelajar sebagian besar mungkin pernah mengikuti seminar minggu lalu, waktu saya menceritakan pengalaman saya sakit ya di akhir bulan Juni. Ya, di akhir bulan Juni saya sakit sekali, bahkan di saat itu saya harus melakukan pengetesan karena harus naik pesawat. Dan ternyata hasilnya 2 kali tes itu waktu saya berangkat ke Bali dan balik Jakarta, dua-duanya negatif. Ya, kemungkinannya ada beberapa. Satu adalah memang saya tidak terjangkit virus itu sama sekali. Gitu. Ya, atau kedua, saya sakit, bukan sakitnya COVID, ya, tetapi di saat saya lemah-lemah sekalipun, waktu sakit-sakit dari mungkin karena, bukan mungkin, karena memang saya bercerita, hari Minggunya saya itu olahraga berat sekali. Senin malamnya saya mulai meriang, menggigil, kemudian Selasa paginya atau Selasa siangnya saya mulai radang tenggorokan, Jumatnya saya harus berangkat ke Bali, dan saya sudah banyak batuk. Dan itu gara-gara saya berolahraga punggung secara spesifik. Saya kalau latihan punggung ini udah berjalan 20-an tahun lebih. Bahwa habis latihan punggung yang terlalu intens, saya pasti sakitnya seperti itu. Menggigil, radang tenggorokan, batuk. Itu udah terjadi secara rutin. Jadi ini bukan di musim pandemi aja saya baru kena ya. Jadi saya boleh rangkum bahwa dengan proses ini yang ternyata kebetulan terjadi di musim pandemi, berarti saya sedang lemah-lemahnya dan saya juga tidak tertular gitu. Jadi uh,
saya bisa attribute ini ke intermittent fasting, bahwa yaitu tadi ada slide yang saya bilang priming, mempersiapkan tubuh saya untuk ready melawan uh, apa namanya patogen-patogen itu, ya, atau virus-virus atau bakteri atau parasit dan jamur sekalipun, sudah sangat ready priming gitu. Kalau di studi itu masih bilang possible priming, kalau di saya boleh setelah membaca studi itu saya bisa bilang mungkin saya ini sudah prime gitu dan sudah mungkin ready. Makanya di saat saya sedang uh, mungkin gejala saya parah-parahnya dari olahraga saya yang overtraining, sifatnya overtraining, saya lagi lemah-lemahnya aja saya masih kebal dan virus ini tidak berdampak pada diri saya gitu, karena saya melakukan 2 kali pengetesan di saat saya paling parah dan tidak terjadi apa-apa dan hasilnya negatif. So in conclusion, intermittent fasting merupakan fenomena yang sangat menarik dan ilmiah dalam pendekatan pola makan. Dari intermittent fasting, kita bisa mengaktifasi potensi besar tubuh manusia yang bernama autofagi. Mempertimbangkan manfaat autofagi yang banyak dan pada aspek kehidupan penting manusia, maka intermittent fasting layak menjadi pola makan kita sehari-hari. Dengan waktu puasa yang panjang dan jendela makan yang pendek, kita lebih berhati-hati lagi dalam memilih makanan yang masuk. Di sini kita menempatkan lagi pentingnya mengedepankan atau makan lebih banyak pilihan makanan yang bergizi tinggi. Jadi kita memperbesar manfaat intermittent fasting dengan menyediakan bagi tubuh lebih makanan yang bergizi daripada dulu kita sebelum berpuasa. Setelah mempelajari, kini saatnya untuk menjalankan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Jessica. Mohon maaf apabila ada pernyataan yang kurang berkenan atas saya. Terima kasih Pak Halim atas pencerahannya, luar biasa sekali ya. Nah, ini kita sudah ada di kolom komentar, ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita akan bahas satu persatu, nggak apa-apa ya Pak Halim ya? Ya, silakan. Oke, ini saya bacakan terlebih dahulu dari Ibu Maria. Coach, saya pernah ditawarkan suplemen asam amino rantai pendek. Apa sebetulnya bedanya asam amino rantai panjang dan pendek ya? Yang dihasilkan asam amino dalam proses lisosom itu apa cukup ya coach untuk proses recovery cell? Oh ya, yaitu kalau misalnya untuk misalnya berbicara tentang asam amino hasil dari apa autofagi ya, yang makanya dari autofagosom itu, saya rasa kan tergantung dari seberapa banyak sebenarnya racun atau kotoran atau sel-sel mati, sel-sel tidak bermanfaat di dalam tubuh kita. Seiring kita semakin bersih, karena kita melakukan autofagi yang cukup rutin, bahkan saya sudah hampir melakukannya 2 tahun, ya mungkin udah nggak banyak lagi sel-sel jelek gitu. Kecuali memang secara saintifik kita bisa mengkonfirm, oh enggak, Halim, setiap hari sisa metabolisme kita juga sel-sel buruknya banyak banget. Ya udah berarti autofagi berjalan terus setiap hari gitu. Uh, saya rasa kita nggak perlu melihat sampai ke sana. Lebih ke kita melihat bahwa asupan protein kita sehari-hari seperti apa. Kalau asupan protein kita sehari-hari udah bagus, udah mencukupi, which is lebih kurang 1,2 sampai 1,4 gram per kilogram berat badan bagi orang-orang yang aktif berolahraga, ya maka uh, kita tidak perlu untuk mencari, kalau kita bisa memenuhinya ya dari sumber alami, kita tidak perlu mencarinya dari segi sumber suplementasi. Tapi karena kita baru mungkin memulai diet, pola makan kita selama ini rendah akan protein, ya, kemudian uh, kita sekarang disuruh makan proteinnya sebanyak ini hanya untuk mencukupi, sementara kita selama ini banyak makan gorengan dan males makan sayur, makannya gula-gula-gula terus sehingga protein kita nggak banyak. Untuk mengejar ke sana, terkadang lambung kita mungkin belum siap. Terkadang kita mungkin nafsu makan kita belum sebesar itu untuk memasukkannya gitu. Atau bahkan kita tidak punya kesabaran makan untuk makan sebanyak itu karena untuk mengunyah protein perlu waktu, sehingga waktu makan aja durasi makan bisa lebih panjang dan kita nggak sabar. Hal-hal seperti itu yang kita mesti pelajari. Lifestyle changes, those minute little details yang sangat penting untuk kita uh,
coba ini diterapiin dulu. Saya nggak sabar nih ngunyahnya karena proteinnya yang harus dikonsumsi banyak. Sabarlah. Kalau akhirnya nggak sabar pun, ya masih ada suplementasi yang mungkin lebih mudah, entah itu dalam bentuk bubuk seperti susu atau dalam bentuk pil-pil asam amino rantai pendek tadi. Itu semoga terjawab. Yap, terima kasih Pak Halim. Ini ada tambahan dari Bu Maria. Saat radang perlu glukos. Makanya orang diabetes itu akan kontraindikasi ya saat inflamasi, Coach. Saat radang yang perlu glukos itu adalah yang virus. Ya, makanya sekarang menjadi dilema bagi orang-orang yang punya diabetes terus terpapar virus gitu. Rugi kan? Makanya jangan punya diabetes karena diabetes bisa dicegah kecuali diabetes tipe 1 yang memang sifatnya mungkin bawaan. Entah itu by genetic atau takutnya ternyata diabetes 1 tipe 1 adalah salah satu jenis autoimun gitu yang sebenarnya bisa kita trace lagi autoimun itu datang dari mana gitu ya. Semoga terjawab. Terima kasih Pak Halim, Bu Maria, semoga terjawab. Ini saya bacakan pertanyaan berikut ya dari Ibu Sri Rahayu. Coach, izin bertanya, maksudnya kalau saat ini bagus untuk intermittent fasting dengan pola makan rendah karbohidrat, dan kalau sudah terinfeksi sebaiknya pola makan tinggi karbohidrat, begitukah? Atau salah pengertian nih yang saya tangkap? Terima kasih. Sudah hampir benar, saya tidak akan pernah menganjurkan karbohidrat yang terlalu tinggi atau terlalu banyak. Jadi uh, bahkan medium saja sudah cukup gitu ya. Medium dalam arti misalnya kita biasa dulu makan nasi putihnya segulung, kemudian ada misalnya lauk dan apa yang sifatnya asin, gurih, uh, pedas gitu ya. Nah, ini kita kurangi kadar asinnya, kita kurangi kadar gurihnya, kita kurangi kadar pedasnya, kita perbanyak sayur, sayurnya yang sekarang menggunung, nasinya setengah kepal sampai satu kepal maksimal. Nah, kalau kita akhirnya sudah bisa seperti itu, sebenarnya tidak harus high karbo juga, kita sudah mencukupi karbohidrat kita, maka blood glucose kita juga sebenarnya sudah cukup naik. Dan di saat itu sudah memberikan kita mungkin sedikit banyak kemampuan atau energi untuk combat bertempur dengan uh, si virus tadi gitu untuk menghadapi infeksi virusnya atau radang dari virus ya. Tetapi kalau memang ternyata sifatnya bacterial infection maka akan lebih baik low carb atau bahkan almost zero carb gitu berarti ya. Terima kasih Pak Halim, semoga terjawab Ibu Sri Rahayu. Ini ada pertanyaan dari Pak Daniel, rendahnya itu berapa persen ya kok? Ini maksudnya rendah bagaimana ya? Rendah yang mana ya? Rendahnya itu rendah mungkin kadar lemak. Kalau ini mungkin kalau berbicara persentase berarti kemungkinannya adalah kadar lemak. Body fat yang dikategorikan rendah itu di pria adalah di bawah 15% berat badannya. Ya, atau di bawah 15%. Biasa bisa melakukan pengecekan dengan sensor, ya ada yang seperti sensor. Kalau sahabat pembelajar pernah lihat treadmill, terus treadmill ada sensor detak jantung, nah ada mesin sensor kadar lemak yang ya, ada mesin pengukur kadar lemak yang menggunakan sensor yang sama gitu ya. Dan itu biasa ada di tangan dan lebih akurat lagi kalau ada tangan dan kaki gitu. Jadi sensornya bisa upper body dan lower body, kemudian computer chip di dalam mesin tersebut yang akan memproses formulasinya atau bahkan memiliki satu rumusan baku untuk memproses data-data yang masuk. Jadi ideally bagi pria di bawah 15%, bagi wanita di bawah 20% gitu. Tapi generally kalau masyarakat Indonesia rata-rata bagi wanita sekalipun terutama wanita nih hati-hati ya yang memiliki memang kecenderungan kadar lemak lebih tinggi karena diberikan payudara yang merupakan banyak sekali sel lemak di sana dan pinggul yang lebih lebar gitu. Dan untuk wanita bahkan di Indonesia yang saya sering cek ya ibu-ibu yang sudah bilang saya tidak punya lagi berat badan untuk dikurangi. Saya kurus, saya underweight. Tinggi saya 150, berat saya 38. Saya underweight. Tetapi waktu saya cek kadar lemaknya, ternyata kadar lemaknya masih tinggi. Bahkan di atas 20, bahkan di atas 25%.
Dan saya nggak kaget bahkan ada beberapa 32-31%. Nah, disinilah berarti kadar lemaknya ketinggian, yang rendah itu yang terlalu kecil, yang terlalu minim adalah kadar ototnya gitu. Tapi dia merasa dirinya fine-fine aja karena dia kurus. Nah, kadar lemak itu bisa tersembunyi di balik berat badan yang rendah. Kadar lemak yang tinggi bisa tersembunyi di berat badan yang rendah. Dan itu adalah satu hidden danger yang kita harus apa awasi bersama karena statistiknya bisa tinggi di sini. Siap, terima kasih Pak Halim. Semoga terjawab Pak Daniel. Ya, Pak Daniel semoga terjawab. Ini tadi sudah dijawab juga berarti sama Pak Halim ya, Ibu Elsie, bagaimana mengetahui Ya, kadar lemak di tubuh kita. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Coach, puasa dalam arti tidak makan, bagaimana dengan minum air putih? Harus? boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Harus nggak minum juga, oke, Coach. Ya, boleh. Justru enaknya intermittent fasting ini uh, dibandingkan misalnya puasa religi, adalah puasa religi memang tidak makan dan tidak minum gitu. Tapi intermittent fasting boleh minum, udah gitu minjem jam tidur lagi. Jadi kalau nggak bisa melakukan, ya namanya keterlaluan gitu. Karena apalagi umat muslim yang sudah sangat terbiasa ditempa dengan puasa di siang hari dan tidak minum gitu. Jadi luar biasa banget sebenarnya puasa religi muslim ini melatih umatnya sudah menempa dengan sedemikian tinggi tantangannya, melakukan intermittent fasting berarti udah gampang dong gitu. Tapi kalau memang mau ternyata menggunakan puasa religi untuk mengaktifasi autofagi, wah itu luar biasa, lebih hebat lagi. Siap. Semoga terjawab ya. Ini ada pertanyaan dari seseorang, tidak ada namanya Oh, iPhone. Halo coach, mau bertanya, untuk 20 sampai 30 jam puasa, kadar lemak itu untuk berapa persen? ya itu untuk kadar lemak yang lebih tinggi berarti untuk pria itu di atas 25%, buat wanita di atas 30%. Oke, siap. Terima kasih Pak Halim. Kita ada pertanyaan dari Pak Johannes. Apakah akan lebih efektif jika puasanya itu dengan protein shake sebagai meal replacement daripada makan berat, coach? Eh, Sebaiknya kalau berpuasa berarti tidak masuk kalori sama sekali. Ya, jadi di saat puasa ya tidak ada protein shake juga. Jadi yang ada cuma air putih, teh, tawar atau kopi pahit atau kopi hitam tawar. Itu yang perlu di highlight dulu. Nah, tetapi kalau misalnya di jendela makan, terutama yang mungkin semakin sempit antara 8, 6 sampai 4 jam jendela makannya, dan untuk memenuhi kebutuhan protein harian mungkin agak tertantang nih karena jendela makannya hanya katakan dari jam 4 sore tadi sampai jam 8 malam. Kalau antara jam 4 sore sampai jam 8 malam kebutuhan protein kita tinggi, kebetulan size-nya gede dan sekali-sekali mau ke apa namanya ke intermittent fasting sampai selama 20 jam, 25 jam atau 24 jam, berarti apa keberadaan protein shake bisa membantu gitu dan menjadi snack di dalam jendela makan bukan di saat berpuasa. Semoga terjawab saja. Ya, terima kasih Pak Halim. Uh, Pertanyaan dari Bu Sri, apakah musim infeksi ini tetap bagus untuk intermittent fasting, coach? Dan Yes, pola makan yang bagaimana nih untuk meningkatkan imun tubuh? ya kalau musim infeksi ini baik sekali untuk terus menjalankan selama kita belum tertular. Kalau kita belum tertular, kita priming dulu tubuh kita. Jadi saat tertular nanti, semoga gejalanya sudah lebih rendah dan kita sudah memiliki sedikit dasar pengetahuan untuk menghandle-nya. Yaitu apa? Kita yang selama ini low karbo sedikit, ya kita tingkatkan karbohidratnya. Kalau virus ya, kalau bakteri beda lagi. Bakteri berarti justru harus low carb. Kemudian pada saat yang lain ya tentu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah ini juga mungkin saya akan sedikit uh, jadi agak bawa sedikit curhat nih, tapi kita sering banget mendengar ya bahwa apa-apa itu meningkatkan kekebalan tubuh gitu loh. Dari misalnya nih royal jelly, ya propolis, bee pollen, uh, temulawak, jinten hitam, jahe,
serai, lemon, uh, vitamin C, bahkan kapulaga, bahkan segala macam herbal ya, noni, buah noni, kemudian ada buah merah Papua, kemudian ada moringa, daun kelor, macam-macam semuanya dibilang meningkatkan daya tahan tubuh. Sampai vitamin D, vitamin A, zinc, selenium, madu dan segala macamnya ya. Eh, kita selalu dibilang ini semua bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Berjemur, tidur cukup, jangan mudah takut, kendalikan stres, tenangkan hati, tentramkan hati. Semuanya juga meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, berapa dari semua itu yang kita lakukan? Kan gitu, ya. Nah, kita coba aja incorporate semuanya, gitu. Kenapa tidak? Gitu kan. Bukan berarti saya bilang beli suplemen banyak-banyak ya. Hanya memang mungkin kebetulan banyak dari yang saya sebutkan itu ternyata hanya tersedia di suplemen. Tapi kan sumber alami juga banyak. Makan sayur aneka warna, konsumsi protein yang cukup, dan sayur dan protein itu variasi, kombinasi, rotasi. Jangan sumbernya itu aja, dikombinasikan juga. Nah, justru itu yang menjadi base kita yang jauh lebih penting, gitu. Jadi, uh, sebagai landasan yang paling mendasar adalah nutritional pillar, bahkan pikiran, ya, pilar pikiran kita juga, ya, entah itu simpatetik atau parasimpatetik nervous system yang kita akan munculkan gitu ya. Nah, itu juga kita mesti uh, jaga gitu. Nah, pikiran, nutrisi, air, sinar matahari, ya, air bersih, udara bersih, sinar matahari yang kemudian menjadi landasan keduanya. Landasan ketiganya ya tentu dengan olahraga juga, bahkan 2 dan 3 itu sebenarnya sama, olahraga juga di dalamnya. Dan specifically, kalau saya boleh bilang, majority lebih muscle centric. Muscle centric berarti apa? Yang menantang kekuatan otot kita dan mengaktifkan kekuatan otot kita sampai pegel. Dan di sanalah kita mendapatkan manfaat kekebalan tubuh yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Semoga terjawab dengan tadi saya. Yap. Terima Ya. kasih Pak Halim, semoga terjawab ya Ibu. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Maria. Coach, kalau saya mau olahraga setelah makan malam harus jarak berapa jam ya? Kayaknya ketika saya olahraga malam, kenapa kualitas tidur saya itu baik sekali? Kalau Oh, saya ya. nggak olahraga, kadang tuh agak sulit tidur. Apakah melatonin akan keluar ya, Coach, saat olahraga malam? Bisa jadi ya, kembali lagi itu hipotesa yang bisa kita cek lagi. Mudah mungkin sudah ada studi klinisnya ya. Tapi minimum saat kita sudah berolahraga ada rasa puas. Rata-rata happy hormon muncul ya. Entah itu endorfin, entah itu serotonin ya dan lain sebagainya. Dan bisa jadi ya melatonin salah satu hormon yang juga diproduksi akhirnya. Dan yang kedua juga ada unsur secara psikologis, wah udah olahraga berarti udah capek. Kalau udah capek tidurnya bisa nyenyak. Dan itu karena menjadi persepsi dan keyakinan dari diri kita dan itulah yang kita manifestasi. Bisa juga gitu. Jadi semuanya bisa kita gabungkan dan kenapa tidak kita berolahraga di malam hari? Terkadang saya juga melakukan itu. Biasanya bagi saya adalah 1,5 jam sampai 2 jam gitu. Tapi kalau dari segi teori penyerapan makanan, feeding itu kan terjadi 4 jam sesudah makan. Jadi dari jam makan sampai saya misalnya jam 8 sampai jam 12 itu, ceritanya teorinya tubuh saya masih mengurai makanan dan mengirimkan makanan ke uh, khusus untuk diurai lagi lebih lanjut gitu. Dari lambung itu hanya proses pengosongan lambung mungkin. Proses pengosongan lambung bisa berdurasinya 4 jam gitu. Kemudian setelah 4 jam itu baru yang namanya proses, kalau tidak salah di sini oleh Dr. George Cahill, adalah post absorptive. Nah, ini adalah pasca absorb, di mana sebenarnya mungkin baiknya kita saat itu istirahat dan lain sebagainya. Jadi kalau melihat dari proses seperti itu, kita perlu
kita bisa aja berolahraga misalnya sesudah makan malam gitu. Karena saya sendiri juga membuktikan ternyata tidak ada masalah. Gitu. Terima kasih Ibu Yap. Maria. Terima kasih jawabannya Pak Halim dan semoga terjawab ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Dani. Apakah kondisi cuaca mempengaruhi kebutuhan kalori kita, Coach? Karena ada yang beranggapan cuaca dingin itu bikin kita jadi mudah lapar. Iya, bisa jadi. Ada kalau biasa dingin itu berhubungan dengan mungkin metabolisme tubuh yang lebih tinggi karena waktu kita shivering, waktu kita menggigil, tubuh kita cenderung akan berkontraksi. Menggigil itu adalah kontraksi otot yang sangat secara rapid ya di seluruh tubuh gitu. Jadi waktu menggigil itu dari pundak sampai otot-otot di rahang ya sampai otot-otot tangan terutama dan bahu dan dada dan punggung semuanya kan berkontraksi secara bersamaan dengan intensitas tinggi untuk meng-create panas yang cukup untuk melawan rasa menggigil itu. Jadi sehingga saya rasa memang mungkin menyebabkan kita untuk mau makan lebih banyak. Jadi cuaca lebih ke iklim mungkin kalau kita bilang musim ya, terutama di negara-negara barat yang musimnya ada 4. Tapi itu saya rasa kita perlu melihat lagi longitudinal studies-nya ada nggak bahwa ternyata sebenarnya orang tambah gemuk di musim dingin, misalnya ya orang-orang di negara barat ya, apakah mereka bertambah gemuk di musim dingin atau malah tambah gemuknya di summer gitu, musim panas gitu. Kita karena tinggal di negara subtropis seperti ini agak sulit untuk apa mengukurnya karena periode dingin kita mungkin sedikit lebih rendah. Kalau di hari-hari dingin kebetulan pengen makan, mungkin berhati-hati kadang tersugesti juga oleh keyakinan kita sendiri. Terima kasih Pak Halim, semoga terjawab. Pak Dani, kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Pak Johannes. Waktu puasa dengan detox drink tanpa makan apapun dalam 24 jam, apakah akan lebih efektif daripada air putih saja? Detox drink dalam hal ini adalah infused camphor, lemon, pineapple, daun mint, dan jahe. Nah, ada tambahan dari Pak Johannes di bawahnya, Pak Halim. Maksudnya protein shake waktu buka puasa coach setelah 24 jam tersebut. Jadi tidak berat masuk makanan langsung ya, yang mungkin bagi pencernaan kaget juga. Oh ya, bagus, bagus kalau gitu Pak Johannes bahwa protein shake dipakai sebagai menu berbuka, baik aja, bagus. Nah, terima kasih untuk klarifikasinya Pak Johannes. Kalau misalnya untuk yang tadi, saya rasa kembali lagi panduannya kalau misalnya detox drink itu adalah untuk tidak mengandung kalori. Jadi apa komponen yang mengandung kalori dalam detox drink itu mungkin sebaiknya ditiadakan dulu. Misalnya apa? Di sini berarti kemungkinannya ada di pineapple, dan di lemon ya di cucumber mungkin relatively harmless ya, tapi my feeling saya cucumber dan mint aja mungkin untuk sementara ini gitu. Tapi di saat sudah berbuka mau melibatkan pineapple dan apalagi tadi pineapple dan ya kebaca tadi Mint, bukan pineapple dan lemon. Ya, pineapple dan lemon kalau mau dimasukkan di saat sesudah berbuka mungkin masih cukup tepat. terima kasih Pak Halim, Pak Johannes, semoga terjawab ya. Ini ada pertanyaan dari guest. Coach, permisi, kalau dalam buka puasa intermittent fasting, untuk berbuka apa tidak boleh memasukkan gula? Baiknya bebas sebenarnya ya, karena apalagi kalau sudah berolahraga 1,5 jam atau 2 jam sebelumnya, gitu berarti sudah ready banget kita untuk masuk karbohidrat. Jadi karbohidrat saya rasa masih boleh. Semakin rendah kadar lemak, kembali lagi kita balik ke sana ya, semakin rendah kadar lemak kita, maka feeling saya atau apa namanya logika saya mengatakan semakin kita punya rongga atau ruang untuk mengisi karbohidrat. Tapi semakin tinggi kadar lemaknya, maka kita tetap harus mengajar tubuh kita untuk belajar mencari lemak sebagai sumber pembakaran, maka asupan karbohidrat kita masih tetap relatif perlu medium to low. Terima kasih Pak Halim, semoga terjawab. Ini ada komentar juga dari Dr. Sugi.
Untuk pasien yang obesitas dan lemak yang berlebihan bila terkena COVID-19 lebih sulit sembuh daripada pasien COVID yang badannya langsing dan ideal. Itu pengalaman dan pengamatan saya praktek. Ya, baik. Sekali, Terima Pak kasih Halim. Dokter Sugi. Terima kasih, Pak Dokter. Ini ada pertanyaan daripada ini, cara menurunkan kadar lemak apa cukup dengan intermittent fasting atau butuh fat burner, Coach? Iya, terima kasih pertanyaannya. Butuh intermittent fasting? Iya, pola makan yang lain juga bisa. Ya, jadi intermittent fasting bukan satu-satunya solusi. Hanya dari segi standpoint added health benefits, ternyata intermittent fasting ini ada sedikit winning edge gitu aja ya. Nah, kalau misal, jadi pola, saya bukannya sedang menjelek-jelekan pola makan yang lain juga loh. Saya sebenarnya juga sangat pro dengan yang namanya bodybuilding diet yang sehari ceritanya makan 3 kali, kemudian snack 2 kali atau apa gitu ya. Eat more often juga masih menjadi salah satu scientifically proven diets juga yang bisa saya rekomendasikan di sini gitu. Jadi hanya kebetulan intermittent fasting sedang ngetrend, jadi saya coba bahas. Uh, yang saya rasa lebih penting juga adalah justru di olahraganya dan di tidurnya. Karena istirahat saja kalau kurang tidur aja uh, bisa menurunkan sensitivitas insulin gitu. Semalam aja bisa menurunkan sensitivitas insulin, apalagi kalau bermalam-malam. Dan itu bisa membantu men-trigger ceritanya diabetes tipe 2 gitu. Telat makan beda loh dengan berpuasa, karena telat makan itu sifatnya adalah tidak rutin. Uh, Telat makan itu sifatnya bahkan sebenarnya bukan telat makan. Telat makan itu adalah salah satu terminologi yang saya rasa cukup keliru. Yang ada adalah ketidakteraturan jam makan. Terkadang bisa makan jam 11, tiba-tiba jam 2 udah makan lagi gitu. Atau bahkan jam 11 biasa buka puasa atau makan siang, tiba-tiba makan siangnya bisa digeser ke 3.40 atau 3.30 gitu. Jadi itu yang saya rasa bukan telat makan ya, tapi lebih kepada ketidakteraturan harian kita dalam jam makan gitu. Kalau misalnya di intermittent fasting, keteraturan itu terbentuk gitu. Paling kegeser 1 jam tidak lebih. Gitu. Thank you, Pak Halim. Semoga terjawab ya. Coach, jika saya sedang melakukan intermittent fasting, saya selalu merasa susah berpikir. Apakah mempengaruhi ya intermittent fasting terhadap kinerja otak? Bisa jadi ya, karena otak biasanya menggunakan glukos atau gula sebagai sumber energi. Jadi mungkin perlu ada asupan gitu ya. Berarti jam berpuasanya mungkin perlu lebih pendek. Ini kira-kira intermittent fastingnya berapa jam dulu nih sampai susah berpikir gitu ya. Karena honestly speaking, saya sekarang lagi di ujung jam fasting saya. Saya udah 16 jam nih. Tapi di sini saya malah melakukan seminar dan menjawab pertanyaan dan lain sebagainya gitu. Yang sebenarnya menguras otak gitu. Jadi bayangkan kalau misalnya siapa tadi yang nanya, kalau yang Anda yang iPhone. iya, Bung atau Mbak atau Pak atau Bu iPhone di sini, kalau menjadi saya mungkin langsung udah live meeting kali. Bercanda Oke, ya. oke. Siap. Terima kasih Pak Halim. Semoga terjawab ya. Ini ada dari Pak Daniel. Izin tanya. Ya, Saya selalu buka puasa dengan 7 whole egg setiap hari. Katanya ya. aman jika nggak masuk karbo agar tidak hadir insulin. Minggu lalu saya cek kolesterol saya 300. Itu gimana ya, kok? Saya sih nggak merasakan apa-apa. Dan yang Oh, kedua, oke. apa yang akan terjadi jika kita puasa 72 jam? Di berbagai aplikasi intermittent fasting itu akan regenerate cell, itu benarkah kok? Benar, Hmm. pernah coba mentok 48 jam. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Daniel ya. Kalau misalnya berbuka puasa 7 whole egg, tapi misalnya udah sering berolahraga dengan intens ya, dan kalau kolesterol masih tinggi, kemungkinan yang perlu dicek biasanya adalah satu, mungkin whole egg-nya kebanyakan. Dalam arti bukan putihnya, tapi mungkin kuningnya. Bisa jadi kuningnya coba 3 dulu, tapi putihnya 7. Jadi whole egg-nya 3, ditambah 4 putih gitu ya.
Kalau untuk yang nggak merasakan apa-apa, kemungkinan karena daya tahan toleransi terhadap pain atau terhadap gejalanya sangat tinggi karena udah sering berolahraga. Mungkin seperti itu ya. Kalau kita nggak masuk karbo berarti, tapi sayurnya juga perlu dilihat. Sayurnya asupannya cukup banyak atau tidak. Semoga cukup banyak ya. Apa yang terjadi jika puasa 72 jam? Kemungkinan sudah masuk sekali ya, bahkan ke dalam yang namanya protein conservation ya. Uh, tapi saya rasa 72 jam itu tidak diperlukan ya. Kalau misalnya menggunakan aplikasi, mungkin mereka kembali lagi baku sekali terhadap ilmu-ilmu yang ada. Dan perlu saya highlight di sini, bukan kembali lagi, bukan untuk mendiskreditkan siapapun, tapi memang kalau saya melihat berbagai buku-buku intermittent fasting atau para pengajar intermittent fasting, bahkan saya juga belajar dari misalnya Dr. Jason Fung, dari Stan Ekberg, ya, dokter juga, para peneliti dan para proponen intermittent fasting, saya tidak menemukan bahwa mereka mengajarkan atau membahas tentang olahraga, gitu. Kalau mereka berolahraga dan melakukan intermittent fasting seperti yang mereka ajarkan, mereka mengajarkan intermittent fastingnya, tapi mereka tidak mengajarkan olahraganya. Gitu, entah di buku mereka, di lecture mereka, dan lain sebagainya. Jadi di sini adalah bahkan mungkin tantangan, sehingga bagi saya untuk mencari referensi sendiri dan atau menjadi referensi baru bagi teman-teman di sini. Bahwa karena saya juga pelaku olahraga dan saya sangat mendukung sekali dengan yang namanya muscle centric training, di mana manfaat ilmiahnya sudah begitu banyak, maka saya rasa olahraga ini memainkan peranan penting untuk memperpendek jam puasa sehingga kita tidak perlu berpuasa terlalu lama. Thank you Pak Halim, semoga terjawab. Ini ada pertanyaan dari iPhone. Coach, jika sedang intermittent fasting, belum buka jendela makan, baiknya olahraga angkat beban atau kardio ya? Di saat seperti sekarang, PPKM entah itu level 2, level 3, level 15 super pedas ya. uh, saya sih lebih cenderung ke latihan pengencangan otot karena bisa dilakukan di rumah, kita tidak perlu lari-lari keluar nanti ditangkap Satpol PP ya, gitu. Jadi atau diperingatkan oleh orang-orang yang lewat. Jadi sebaiknya mungkin kita di rumah saja, dengan di rumah latihan pengencangan otot ya. Karena di rumah kan jarang yang punya treadmill ya. Kalau punya treadmill mau lari-lari boleh. Ini ada komentar dari Bu Fani, justru kalau intermittent fasting akan mempertajam daya ingat dan kinerja otak kita sepanjang yang saya ketahui. Terima kasih Bu Fani Nah, atas terima kasih Bu. komentarnya. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak atau Ibu Yan. Coach, dalam perjalanan diet intermittent fasting, apakah pembakaran lemak terjadi saat tubuh membutuhkan energi sehingga harus mengambil energi dan lemak? Dan apabila kadar lemak semakin rendah, energi yang diambil itu selain lemak adalah otot. Selama kita masih punya lemak, ya, saya rasa tubuh kita akan prefer untuk ambil lemak sebelum ke otot. Tapi memang ada mekanisme katabolisme yang sebenarnya mendahulukan otot daripada lemak yang turun. Dan itu terjadi apabila kita salah berstrategi dalam pola makan dan dalam timing makan maupun dalam berolahraga. Ya, entah itu volume maupun timingnya. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang makanya perlu pengetahuan dan perlu ada ibarat entah itu coach atau seseorang yang sudah menjalankannya. Tapi proses pembakaran lemak saya tidak akan uh, begitu khawatir kapan terjadinya gitu. Yang penting saya sudah melakukan PR-nya dulu gitu. Jadi menganalisa untuk menebak-nebak kira-kira pembakaran lemak terjadinya kapan ya? Apa hanya di saat pembakaran kita tinggi? Enggak juga. Di saat pembakaran kita rendah juga kita justru bisa mencari selama tanpa presence of insulin, tanpa presence of glucose, dan glukagon kita tinggi, dan sudah mulai terbentuk ketone bodies, saya rasa tubuh kita sudah mulai belajar untuk menggunakan lemak sebagai sumber energi. Gitu. Dan di saat itu pun mungkin kita bisa aja sedang tidur. Jadi nggak masalah, bukan soal pembakaran tinggi aja baru kita bakar lemak. Jadi di saat pembakaran rendah pun kita bisa bakar lemak. Semoga terjawab. Terima kasih Coach Salim, dan ini semoga terjawab Pak Yan.
Ini ada dari iPhone lagi. Mungkin ini akan menjadi satu pertanyaan terakhir kita ya. Ya. Kasihan Pak Halim belum buka puasa. Nggak apa-apa. Habis ini udah mau jalan lagi. Iya. Oke, nah ini jika intermittent fasting di bawah 12 jam apakah maksimal? Dan saat buka puasa kita melebihi kalori harian? Kayaknya kalau di bawah 12 jam belum lapar deh. Ya, jadi belum bisa dinamakan intermittent fasting. Nanti eh, jendela makan 23 jam, puasanya 1 jam, itu dibilang intermittent fasting lagi. Iya. Jadi mungkin sebaiknya memang jam puasanya sedikit lebih lama daripada jam buka atau jendela makan. Oke, siap. Terima Iya. kasih Pak Halim. Luar biasa sekali. Mungkin sebelum saya tutup, Pak Halim boleh memberikan closing statement terlebih dahulu. Silakan. Oh baik, terima kasih Bu Jessica. Sebenarnya lebih kepada terima kasih kepada sahabat pembelajar semua sudah memiliki antusiasme yang tinggi. Dr. Jeromi, apa kabar dokter all the way from Malaysia nih? Nah, kita Zoom hari ini ada peserta dari Malaysia di sini. Alumni Rai Institute sangat bangga. Kabar baik. Ya, Ya. sangat bangga dengan pencapaian beliau. Sudah turun how many kilos, Dr. Jeromi? 50 something. 50 50 something. lebih, ya. Ya, sudah turun 50-an kilo. Already touch 100. Before this, 152. 152. Ya, Thank you for Rai Institute. Thank you. Yeah, thank you, Dr. Jeromi. Especially for Coach Halim and Brother Adirai. Yeah, thank you. Thank you Our for pleasure. the knowledge. Thank you. Yeah, thank you for approach. Yeah, thank you for this webinar. Yeah, thank you, Coach. Dokter. Ya. Jadi jadi sebenarnya kami sangat dikuatkan ya oleh berbagai hasil-hasil yang dicapai oleh banyak teman-teman ya all the way sampai ke Malaysia, bahkan di Indonesia juga saya sekarang sedang coaching seorang klien yang sangat overweight. Dalam 4 bulan ini sudah turun 26 kilo. Ya, jadi apa yang sedang kita hadapi bersama yaitu pandemi ini, saya rasa solusinya cuma satu. Baik itu ada yang mau ibaratnya mempersiapkan diri untuk menghadapi virus ataupun memiliki kesehatan yang cukup untuk menghadapi vaksinnya. Jadi saya rasa dua-duanya solusinya cuma satu. Hiduplah sesehat mungkin. Ya, kita bisa memulai kapan saja, kenapa tidak sekarang gitu ya. Semakin lama kita berpikir, semakin lama kita merenungkan, semakin mudah kita tidak menjalankannya. Jadi stop considering too much, stop thinking too long, dan start taking action gitu ya. Nah itu saya belajar juga dari Dr. Jerumi karena beliau akhirnya took action and menikmati hasilnya sendiri. Jadi penerima manfaatnya adalah diri kita sendiri, tidak ada yang lain. Ya olahraga, kita yang olahraga, kita yang capek, kita juga yang mendapat manfaat. Kita yang mengatur pola makan, nutrisi masuk ke tubuh kita, masa orang lain yang dapat manfaatnya, kita juga. Berpuasa, intermittent fasting, autofagi terjadi di badan siapa? Ya di badan kita, bukan di badan orang lain. Jadi intinya nggak hanya sekedar belajar dan menguasai teori, tetapi juga menjalankannya. Semoga bisa menjalankan dengan senang hati, karena sudah memiliki makna pengetahuan yang cukup untuk memaknai positif dari intermittent fasting ini, dari pola olahraga yang baik, sehingga akhirnya bisa dijalankan dengan senang hati. Kunci dari bisa konsisten bertahan melakukan sesuatu jangka panjang secara yang orang lain katakan disiplin adalah sebenarnya melakukan dengan senang hati, tanpa resentment, tanpa protes gitu. Jadi dilakukan dengan hati yang tulus gitu. Terima kasih telah memperhatikan atau mengikuti sampai sejauh ini. Semoga ada manfaatnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih luar biasa sekali Pak Halim, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada sahabat pembelajar yang setelah hadir di tengah-tengah kita dan antusias sekali ya hari ini ya, pertanyaannya sangat banyak sekali, tapi nggak apa-apa, itu menandakan antusias akan pola hidup sehat ya. Terima kasih sahabat pembelajar, terima kasih juga Pak Halim atas pencerahannya. Saya akan ingatkan lagi kepada sahabat pembelajar yang belum masuk ke dalam WA Group, boleh banget untuk langsung masuk ke dalam WA Group karena materi Pak Halim nanti akan langsung di-share di sana. Dan nanti apabila kita sudah masuk ke dalam YouTube-nya Indonesia Belajar, kita juga akan share link-nya.
Jadi Anda bisa langsung share lagi ke sanak saudara atau ke siapapun yang membutuhkan materi kita hari ini. Oke, terima kasih Pak Halim, terima kasih juga sahabat pembelajar. Kita mohon undur diri, stay safe, stay healthy, dan kita jumpa minggu depan. Terima kasih.